Anak kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Senang banget aku Ira Namora kembali menyapa kamu semuanya. Dan seperti biasa kamu juga bisa dengerin melalui 105,4 FM ya. Kemudian live streaming di www.rri.co.ide dan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube RRI Singaraja Official. Sore ini kita bakal ngobrol sama seorang yang spesial ya, selaku bintang sobat SMP ya, Kabupaten Buleleng tentunya tahun 2024, yakni ada Niputu Aira Putri Kayana ya, yang bakal ngobrol langsung sama kita. Halo. Oke, banyak backsoundnya nih ya. Oke, panggilannya adalah Aira, begitu? Iya, panggilannya Aira. Oke. Hai Aira, kabar baik ya? Baik. Oke, dan Aira ini katanya kan selaku bintang sobat SMP Kabupaten Buleleng. Itu cerita dulu dong, Aira itu tentang apa emang? Oke, cerita dikit ya tentang bintang sobat SMP. Mungkin dari awal tahu bintang sobat SMP itu karena ada Kemendikbud ya, yang ke sekolah. Itu direktorat SMP. Itu waktu itu ada Ghost to School. Nah, terus dari situ aku kan ikut tuh di situ di acaranya. Nah, terus di situ aku juga jadi waktu itu jadi ikut bikin konten lah, bikin konten. Terus habis itu ketemu sama Ibu Fatnur. Nah, di situ juga aku sama temen-temen aku ditawarin, nanti kalian ikut bintang sobat SMP ya, gitu. Terus akhirnya, oh iya, ikut deh gitu. Terus habis itu, kalau nggak salah waktu Februari itu udah dibuka tuh pendaftarannya. Akhirnya daftar. Terus pas di seleksi pertama itu kita disuruh bikin video kreatif, di mana kita menceritakan kayak kita minatnya di mana, kita bakatnya apa. Nah, di situ tuh Kak, kita tuh pentingnya personal branding di situ. Oke. Terus habis itu, wah, asungkara aku lolos. Aku lolos ke tahap kedua. Dan di tahap kedua itu kita dikasih beberapa pilihan. Jadi di situ ada program-program unggulan dari Kemendikbudristek. Salah satunya itu adalah PPKSP, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, waktu itu videoku tentang itu tuh Kak. Nah, ya setelah itu lolos lagi dan udah tinggal wawancara, dan habis itu udah deh ke Jakarta gitu. Oke, wah ini main banyak seleksinya ya. Jadi Iya. sebenarnya tahun lalu udah mulai datang kunjungan itu. Iya, udah dari Januari atau Februari. Oke, awal-awal tahun 2024 ya. Iya. Itu datang kunjungan, kemudian kamu ditawarin lah begitu. Kemudian apa yang membuat kamu tertarik ikutan? Yang tertarik, aku cerita dikit ya Kak ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya di tingkat SMA itu ada yang namanya duta SMA. Nah, terus kalau misal di tingkat SMP itu bintang sobat SMP Kak. Nah, terus yang bikin aku tertarik itu adalah pastinya aku bakal dapat relasi yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Terus juga ada pengalaman, dan dari aku kecil itu aku pengen banget ke Jakarta sendiri sama teman-teman aku juga. Nah, jadi cerita dikit nih kayak waktu itu sebenarnya aku sama keluarga aku ada niatan setiap tahun itu mempelajari hal baru. Kita ke Jakarta atau ke Surabaya untuk ikutin kayak program gitu dari Meridiana. Nah, kebetulan waktu itu keluarga aku belum bisa nih Kak. Nah, astungkaranya itu lolos bintang sobat SMP, dan akhirnya aku ke Jakarta. Akhirnya ya. Jadi dari kecil sebenarnya pengen aja menikmati bagaimana sih ibu kota. Udah selesai jadi ibu kota ya. Iya nih sekarang. Udah mau selesai ya kan, udah pindah ke IKN. Oke, itu pengen ke Jakarta tapi akhirnya karena ya ada kesempatan seperti ini ya udah ikut ya. Iya, ikut. Oke, pada akhirnya kamu ikut. Nah, tadi katanya disinggung juga bahwa dengan melewati beberapa tahapan, tahap pertama, kedua, sampai akhirnya
akhirnya ke wawancara ya, kamu lolos. Berarti di sini saingannya untuk di Buleleng berapa banyak dulu nih sebelum kamu ke Jakarta? Nah, kalau misal saingannya di Buleleng itu aku kurang tahu di tahap pertama itu ada berapa. Tapi yang lolos di tahap pertama dan lanjut ke tahap kedua itu kalau nggak salah ada tiga orang, termasuk aku. SMP berbeda? Beda. Aira SMP negeri berapa? SMP Negeri 1 Satu Seririt ya. Iya. Terus beda sekolah yang lain. Iya, beda sekolah. Oke, terus ke tahap selanjutnya sampai yang ke Jakarta ada berapa SMP? Kalau misal untuk tahap ke berapa ya? Yang lolos ke tahap kedua sebelum wawancara itu ada 2 orang yang lolos. 2 orang. Iya. Yang dari Buleleng. Iya, yang ke dari Jakarta Buleleng. cuma 2 orang aja. Enggak, yang ke Jakarta cuma 1 orang. Satu Jadi orang. iya, kalau misal bintang sobat SMP itu di satu kabupaten Cuma satu ya. Iya. Nah, kalau untuk seleksi sini berarti ada 2 orang, kemudian Aira lah yang menang yang mewakili ke Jakarta begitu. Iya. Oke, ya Ada ya. 3 orang termasuk Aira. Iya, oke. Selama di Jakarta berapa lama? Selama di Jakarta itu 4 hari. 4 harian. Iya, Akhirnya 4 ke hari. Jakarta sama siapa aja? Kalau ke Jakarta itu didampingin sama Pak Yudi. Oh, itu selaku pembina ya, Iya, selaku pembina dan Pak pendamping. Yudi ya. Oh, pendampingnya juga. Oke. Yes. Ya. Akhirnya udah di sana 4 harian. Di sana ngapain aja seleksinya coba? Kalau di sana itu namanya peningkatan kapasitas. Oh, namanya Jadi, peningkatan. Iya, udah gak seleksi lagi. Di situ kegiatannya banyak banget sih, Kak. Ngapain aja sih? Kalau di situ kegiatannya kita ada belajar banyak hal tentang personal branding, terus tentang program-program yang ada di sana. Terus juga kita di situ belajar bikin konten, terus ada bikin kelompok juga dan di hari terakhir itu kita ada ngerancang RTL. Apaan tuh? Oke, jadi RTL itu rencana tindak lanjut. Rencana yang lanjut. Ya, jadi masing-masing bintang sobat SMP itu juga ada kayak per kelompok gitu. Iya. Bikin RTL. Tema yang diangkat Aira waktu itu apa? Bukan ke tema sih Kak, tapi kalau misal RTL Aira itu lebih ke ada yang namanya salah satunya A-Talk. Kalau misalnya yang sekarang sering Aira jalanin sih. Jadi Apa? A-Talk itu Oh, I talk. Ya. yes. Jadi A-Talk itu karena kebetulan aku juga orangnya tipikal yang suka ngobrol sama orang dan aku suka kayak mencari sesuatu yang baru gitu kan. Nah, jadi aku ajak tuh teman-teman aku salah satunya waktu itu sama Kak Seva, duta SMA. Ya. Nah, salah satunya itu jadi A-Talk itu kayak live Instagram gitu Kak. Live Instagram sama mereka terus kita sharing-sharing deh sama audiens gitu. Ya. Oke. Jadi seseru itu ternyata ya, meskipun ada beberapa tahapan, akhirnya dia melakukan peningkatan kapasitas saya ke Jakarta. Seru ya, berarti sambil jalan-jalan ya. Ih, seru banget. Ada program tuh. jalan-jalannya nggak? Program jalan-jalan ya. Jalan-jalan di bandara kali Kak. Oh, di bandara doang ya. Aduh, oke. Teman Pro 2 seperti biasa juga ya. Untuk kamu aku pengen ngingetin buat yang mau nanya-nanya boleh banget ke live chat aja RRI Digital atau mungkin ke YouTube ya, channel RRI Singaraja Official. Ramaikan di live chat di kolom komentarnya untuk nanya-nanya nih sama Aira. Saat lagi kita akan balik lagi ngobrol ya di Sore Ceria. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, kita balik lagi ya. Dan tentunya masih sama nih Putu Aira Putri Kayana sebagai bintang sobat SMP ya Kabupaten Buleleng 2024. Aira, ini kan tadi kita tentunya akan membahas terkait dengan personal branding, investasi membangun kredibilitas dan masa depan terbaik. Tapi untuk seorang Aira dulu deh, menurut kamu personal branding itu penting gak sih? Penting dong Kak, itu penting banget. Karena personal branding itu ya, kalau misalnya sekarang itu juga pasti dipakai di dunia kerja. Karena
kalau misal aku juga ada cerita kalau misal di Bintang Sobat SMP itu di pemilihannya juga ternyata lewat social media, jadi kayak dipantengin gitu. Jadi itu penting banget. Tapi personal branding itu nggak cuman di social media aja. Jadi personal branding itu juga dari kitanya kayak gimana, dari karakter kita, keunikan kita kayak gimana gitu. Oke, nah personal branding seperti apa yang menurut Aira yang penting nih? Karena kan setiap orang punya pemikiran yang beda-beda ya. Misalkan aja ada beberapa selebritis atau mungkin konten kreator atau selebgram yang memang dia menciptakan personal branding dan itu bikin dia terkenal dengan caranya masing-masing. Tapi kalau untuk seorang Aira sendiri gimana? Personal branding dari Aira nih gitu. Oke. Jadi pastinya kalau misalnya Aira itu adalah bintang Sobat SMP. Tapi sekarang tergantung nih Kak, Aira mau jadi bintang Sobat SMP yang seperti apa? Yang mau kayak gimana dan dikenalnya tuh kayak gimana gitu kan. Nah jadi itu masuk ke rancangan tindak lanjut aku. Jadi kalau misal teman-teman itu beda-beda nih. Kalau misal teman-teman aku itu ada yang mereka tuh share educationnya lewat kayak feeds gitu. Terus ada yang konten. Nah kalau misal Aira itu tuh Aira biasanya ngelakuin live Instagram sama teman-teman Aira. Kayak waktu itu kayak Kak Seva, ada juga Kak Dava yang forum OSIS nasional kayak gitu. Nah terus juga kalau branding Aira ya, Aira itu mungkin kalau misal anak-anak sekarang kenalnya tuh social butterfly. Jadi apa-apa tuh selalu Aira upload tuh di social media. Jadi teman-teman tuh tahu kalau misal ya Aira orangnya suka banget bersosialisasi gitu. Oke, tapi sebelum jauh sebelum Aira ikutan ajang seperti ini, Aira postingannya biasanya apa? Kalau misal sebelum Aira ikut Bintang Sobat SMP itu postingannya biasa kegiatan-kegiatan sekolah sih. Iya. Jadi belum tuh yang konsisten bikin kontennya gitu. Masih random, yang penting kegiatan sekolah gitu ya. Iya, masih random. Tapi untuk kehidupan pribadi sering di-share nggak? Misalnya jalan kemana gitu atau apa gitu, di-share juga? Iya, di-share dong. Sebelum ikutan ini, sekarang lebih teratur gitu maksudnya untuk postingannya? Iya, lebih teratur lah kalau misal sekarang. Jadi udah gimana ya, udah pasti gitu. Kalau misal A-Talk, terus habis itu juga ada konten. Dan kalau misal sekarang tuh Aira lagi collab sama teman-teman di Bintang Sobat SMP. Oke, wow. Kita ke ini dulu ya, YouTube banyak yang komen nih ya. Mana nih, dari Amara. Ini kan teman-teman aja ya, teman-teman apa adik kelas nih? Karena Aira kan kelas 9 ya? Iya. Oke, coba kita cek ya. Amara semangat Kak Aira. Oh ini Kak manggilnya Kak, berarti adik kelas nih. Itu adik aku. Oh adiknya dia. Iya. Oke. Ya. Ciao, semangat. Apa nih? Oh ada raise hand gitu ya, tak kasih ngasih tangan gitu. Indri, keren Aira. Thank you. Oke, ada tuh tips memotivasi diri gimana Aira untuk biar bisa katanya pede. Nah, gimana nih? Wah, motivasi diri nih. Biar pede ya. Ya. Jadi kalau misal dari aku tips biar pede itu adalah seni bodo amat. Gimana pernah tuh? denger gak sih Kak? Ya, jadi biar pede itu ya jadi diri sendiri aja sih. Jadi diri sendiri ya. Iya. Jadi teman Pro 2 be yourself katanya ya, jadi diri sendiri aja. Itu versinya ini. Kalau untuk motivasi gimana katanya untuk motivasi ikutan ajang serupa katanya nih Aira? Kalau motivasi ya sebenarnya semangat aja sih. Karena kalau misal kita tuh gak boleh sia-siain usia muda gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sih sebenarnya motivasi orang beda-beda kan. Tapi kalau dari aku ya manfaatin usia muda kalian gitu. Masa muda itu penting dibandingkan kalian scroll TikTok terus atau scroll Instagram atau mungkin buat teman-teman nih yang suka nontonin orang. Jadi kalau misal kalian mulainya dari sekarang, kalian udah cari tahu apa yang kalian suka, kalian nyamannya di mana. Nanti pas kalian udah mulai kerja tuh atau misal gimana, kalian udah tahu mau jadi apa. Misal mau jadi content creator. Nah, saat itu tuh kalian ditonton sama orang gitu. Tapi kalau untuk seorang Aira sendiri pengennya jadi apa ke depan nih? Kalau ke depannya, kalau misal buat sekarang aku tertarik banget jadi influencer.
sih. Influencer. Yes. Ya, oke. Sekarang udah mulai ngerambah ke ini nggak sih, ke YouTube, Aira? Kalau misal di YouTube belum sih Kak, baru Instagram sama TikTok aja. Baru kesana aja. Ya, oke. Kita ke mana lagi? Ke YouTube lagi ya. Mana nih? Semangat Kak Aira dari Gina. Thank you. Kak Aira saat membangun personal branding ada halangan nggak? Membangun personal branding ada halangan nggak? Pasti nggak? ada. Ada ya. Jadi waktu awal-awal aku membangun personal branding itu pasti ada aja nggak sih komentar-komentar kayak Aira sekarang udah mulai kayak gini. Nah, biasanya kalau misal di video aku, di konten aku atau enggak di live Instagram itu aku pasti mulai dengan halo sobat SMP. Nah, jadi kalau misal teman-teman ketemu aku tuh pasti ada sobat SMP kayak Iya, gitu. iya. Nah, mungkin kalau misal buat orang lain itu tuh kayak gimana ya? Apa kayak ya? ejekan gitu. Kadang mungkin baper. Nah, itu pentingnya seni bodo amat. Jadi awalnya aku yang kayak ih apaan sih gitu. Tapi sekarang udah enggak sih. Enggak ya, karena udah tahu ya. Iya. Seperti apa sebenarnya Aira ini kan memang tugas juga ya, bagaimana untuk meyakinkan anak-anak lainnya. Tapi kalau kita ngomongin sobat SMP ini sebenarnya lebih ngasih pengaruh apa nih ke teman-teman SMP sih Aira? Oke, jadi kalau misal ya sobat SMP itu kan mereka tugasnya untuk sharing, Nah, simpelnya tuh bintang sobat SMP ini tugasnya sebagai tangan kanannya Kemendikbud, Direktorat SMP gitu. Nah, jadi misal dari direktorat ada konten apa atau feeds apa kita share. Nah, selain itu juga nah jadi selain itu juga waktu peningkatan kapasitas kan kita tuh udah di-share materi-materinya, kita udah dengerin webinar. Nah, sekarang itu ya tugas kita itu tuh Kak, untuk sharing ke mereka gitu. Jadi kalau misalnya tadi dampaknya ya, dampaknya ke teman-teman ya pastinya itu sih. Harapanku ya semoga ya mereka tahu apa yang aku dapat di sana, jadi nular lah. Gitu. Oke. Nah, ini kita sebelum banyak sih Mas YouTube masih banyak ya. Kita cek ke WhatsApp dulu ya. Oke, Dari Ega yang ada di Sambangan. Nah, Aira, kalau menurut kamu ini kan banyak yang menciptakan personal branding dengan dia tampil mana nih? Oke, postingannya bisa dikatakan yang agak melenceng, agak negatif sedikit, tapi dengan begitu dia terkenal. Menurut Aira tanggapannya seperti apa katanya? Oh, mungkin selebgram yang postingannya mungkin ya agak-agak seksi gitu. Gimana nih Aira tanggapan kamu? Iya. Wah, ternyata Itu personal branding juga nggak sih? gimana ya? Berat nih. Personal Karena branding juga sih ya, tapi dengan cara yang begitu gitu iya ya. sebenarnya itu personal branding tapi kayaknya ngarahnya ke negatif ya Kak ya. Negatif kalau misal tanggapan Aira kayaknya jangan ya. Iya. Sih, Jangan gitu. mengutamakan popularitas berarti ya. Jangan mengutamakan popularitas gitu. Jadi branding itu juga seberapa berdampak sih kita sama orang lain. Itu juga yang penting. Gitu. Oke. Yang penting berdampak ya. Maksudnya kayak tadi Aira bilang, bagaimana kamu bisa menginfluence orang lain juga ya. Karena kan kamu pengen jadi influencer gitu. Jangan mentang-mentang yang penting aku populer ya. Benar. Digunakan berbagai macam cara. Oke, mana lagi nih? Gede Arya, Kak Aira mau tanya dong, gimana sih cara biar tahu personal branding kita katanya. Oke, menarik nih. Jadi kalau misal kita untuk cara cari tahu nih. Aku lagi bingung nih, aku mau personal brandingnya kayak apa gitu. Iya, nah jadi ada 3 cara guys. Ada 3 cara nih. Yang pertama itu kita harus kenali diri kita dulu. Kita harus cari jati diri. Nah ini tuh pentingnya masa remaja. Kita cari tahu dari kita umur remaja ini, kita sukanya apa, kita nyamannya di mana, kita mau dikenal sama orang itu sebagai apa. Nah setelah itu adalah diferensiasi. Jadi sesuatu yang membedakan kita sama orang lain. Jadi uniknya kita tuh apa? Ciri khas kita apa? Nah selanjutnya yang terakhir dan yang paling penting adalah konsisten. Gitu sih Kak. Ya. Iya. Oke. Jangan salah, waktu itu ada yang bilang ada mahasiswa yang bertanya ya teman Pro 2,
Kak, aku nggak punya bakat, nggak punya minat apa, dan aku nggak bisa menampilkan apa untuk personal branding aku gitu ya. Terus Kak Iran tanya, kamu hobinya apa? Aku bilang gitu, paling cuman masak aja katanya di kos gitu, karena dia anak-anak kos. Ya udah, buat aja konten kamu masak, siapa tahu bisa menginfluence orang kan. Iya, Ya anak bener. kos lain kan itu juga bisa menciptakan personal branding. Sebenarnya simple banget ya. Iya, Yang simple. penting nggak misalnya aneh-aneh gitu kan. Ya selama masih masak, konten masak, siapa tahu dia punya menu masakan yang unik, Unik. jadi anak kos juga bisa ngikut Iya, gitu bener. ya. Misalnya menu hemat di akhir bulan. Asik. Kan bisa Iya, menginfluence bener-bener. juga ya. Iya. Bagaimana personal, oh ini ternyata si A ini adalah seseorang yang pinter masak, Masak. bisa. Malah kan orang lihat, oh ini pinter masak nih gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau tadi masih pada bingung seperti apa, cari aja dari hobi sendiri dulu ya. Iya, benar, Dan benar kayak banget. katanya Aira, ciri khas kita apa sebenarnya. Dan terakhir adalah konsisten. Konsisten. Biar tahu nih sebenarnya kita itu seperti apa di mata Iya, orang gitu bener. ya. Oke, mana lagi nih semangat? Oh, banyak yang ngasih semangat aja ya. Thank you. Makasih banyak. Kita break lagi teman Pro 2. Masih ada kesempatan live chat RRI Digital. Boleh di WhatsApp di 0811399154 dan juga live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Teman Pro 2 balik lagi ya bareng Aira, dan kita masih ngomong terkait dengan personal branding, investasi membangun kredibilitas di masa depan dan masa depan terbaik ya, karena memang ini personal branding juga ngaruh banget ya terhadap bagaimana pandangan orang begitu melihat kita, seperti apa sih sosok seorang si A ya, si Aira, sosok Iren atau lain sebagainya. Kalau Aira sendiri sekarang postingannya katanya lagi fokus sama teman-teman bintang sobat SMP lainnya. Iya, Edukasi benar. apa aja yang dikasih sekarang? Jadi kalau misal waktu itu ada live yang pertama tentang 3 dosa besar pendidikan. Nah, jadi itu juga salah satu program dari dari Kemendikbud. Nah, setelah itu bahas tentang generasi muda penuh karya. Setelah itu ada tentang leadership techniques. Terus habis itu kalau misal sama yang Duta SMA kita ngebahas tentang Strawberry Generation gitu. Oke, jadi lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan anak muda sekarang ya. Iya, benar. Karena itu penting banget sih, Penting Kak. banget. Oke, kita ke YouTube mana nih? Mana. Oh, Kak, dari Gita ya, Gita. Bentar. Oh, jauh dulu deh. Kak Ira, siapa sih yang ada di balik PD-nya Kak Ira sekarang? Siapa katanya? Wow, banyak sih ya. Kalau misal dibalik PD-nya Kaira itu pastinya ada mamah sih. Karena menurut aku kayak energinya mamah tuh bener-bener nular banget ke aku. Jadi dari cara ngomong, terus juga dari pola pikirnya mamah itu kayak mirip banget deh sama aku. Gitu sih. Jadi kalau misal dibalik aku itu ada mamah dan masih banyak lagi. Masih banyak lainnya ya. Oke. Mana nih? Kak Ira, gimana sih perjuangan kakak sampai bisa masuk ke bintang sobat SMP? Ada cerita unik nggak sih mungkin yang nggak terlupakan itu, atau mungkin cerita perjuangan yang sangat sulit pada saat itu seperti apa? Oke, nah jadi kalau misalnya perjuangan yang sangat sulit itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, dan sebenarnya juga untuk masuk bintang sobat SMP ini susah-susah gampang sih guys. Jadi kalau misal di bagian perjuangan sulit itu mungkin ya di bagian video kreatif. Karena itu pertama yang kita harus bikin. Terus juga video kreatif itu ya, namanya video kreatif kan kita harus mikir ya kayak, wah ini gimana sih, ini bagusnya kayak gimana. Iya, Ya mungkin bener. sembarangan ya ngambil Iya, video aja gitu. bener. Nah terus setelah itu juga
kalau misal masa sulit di sini kan. Jadi setelah lolos di video tahap pertama itu, kita di tahap kedua kita disuruh bikin kita disuruh milih salah satu programnya. Nah, di situ aku pilih TPPK. Nah, setelah itu di video itu aku pakai bahasa Inggris gitu. Jadi pas wawancara itu ya otomatis pakai bahasa Inggris juga. Itu harus gitu. Jadi itu lumayan struggle banget sih buat aku. Tapi bisa ya ternyata Bisa. melewatinya gitu ya. Oke. Kak Aira mau nanya lagi dong, apa sih yang harus kita lakukan kalau personal branding itu tidak memiliki dampak yang kita harapkan? Wow, gimana nih? Tidak sesuai dengan ekspektasi katanya. Gimana? Wah, ini beberapa orang ada nih yang kayak gini. Jadi yang harus kita lakuin itu pastinya, ya mau gimana personal branding itu kita harus jujur guys. Kita tuh harus jujur kayak kita tuh sebenarnya kayak gimana orangnya. Terus juga kita nggak bisa yang kayak bikin-bikin gitu loh. Aku pengen banget dilihat, aku pengen banget dilihat cool sama orang. Padahal aslinya kita petakilan gitu kan, kita nggak bisa diem gitu. Dan lama-lama kalian tuh jalannya akan nggak nyaman guys, dan itu nggak akan natural gitu. Nah jadi kalau misal personal branding kalian nih nggak sesuai harapan, kayak misal kalian udah bangun personal branding, wah ternyata belum ada nih yang kayak tertarik sama aku gitu kan. Jadi ya kuncinya coba deh kalian cari lagi apa yang bener-bener unik dari kalian, terus pastiin itu konsisten, karena nggak mungkin instan kan kayak. Iya benar. Nggak instan gitu sih. Nggak mungkin satu kali post kemudian orang bisa terkenal kamu, kenal kamu gitu ya. Iya Artinya benar. gini loh, kalau mungkin karena tadi Aira bilang katanya teman Pro 2 itu mungkin berbeda jalur ya, sebenarnya orangnya ya lucu ya udah konten-kontennya, Iya, lucu atau mungkin aja. kamu bikin konten-konten video atau apanya, ya udah kamu adalah seorang yang lucu gitu. Jangan udah aku malu jadi orang yang pecicilan misalnya kayak gitu, aku mau stay cool aja gitu. Nggak bisa juga kayak gitu ya, katanya Aira sih be yourself aja, nggak apa-apa selama itu masih hal positif. Kadang masalahnya gini ya teman Pro 2, ada banyak orang yang malah melakukan personal branding atau menunjukkan dia itu misalnya nih ya adalah seorang anak muda yang keren menurut dia dengan memposting video dia merokok atau apa, itu malah yang salah ya, jangan ya. Karena memang ini kan kita sebenarnya kalau kita ngomongin personal branding atau pencitraan, ini dalam artian pencitraan kita yang baik ya, supaya bisa memotivasi, menginspirasi, menginfluence orang banyak gitu ya. Nah, oke. Waduh, mana nih? Emang personal branding itu apa katanya? Waduh, Justin Bieber nih ya. Waduh, ada Justin Bieber ya. Oke. Personal branding itu, kalau personal itu diri, kalau branding itu jual. Berarti Oke, jadi personal branding kalau misal dari aku sendiri itu kan mencakup banyak arti ya. Kalau misal buat aku, balik lagi, personal branding itu adalah sesuatu yang menciri khaskan kita, yang kayak menunjukkan kita itu apa, terus sesuatu yang unik dari kita. Iya, benar. Gitu. Jadi ya personal branding itu penting banget. Benar banget ya. Pokoknya intinya adalah teman Pro 2 jangan lupa untuk menciptakan personal branding yang masih hal-hal positif ya. Ya, benar. Oke, seperti mungkin kalau aku cerita dikit, aku kalau kita ngomongin masa-masa alay mungkin pernah ya. Iya. Misalnya dulu awal-awal Facebook kayaknya nama-nama yang itu banyak bermunculan ya. Aku sayang kamu selalu yang kayak gitu. Tapi aku untungnya nggak melewati fase itu teman Pro 2. Dan sekarang aku lebih ke posting-posting artikel-artikel atau tulisan-tulisan aku gitu sih. Itu cara aku juga untuk membangun personal branding. Nah, kalau Aira katanya lagi fokus nih sama teman-teman sobat SMP-nya untuk membuat konten-konten ya, yang mengedukasi anak-anak muda tentunya, baik itu untuk anak SMP dan juga SMA ya, dengan teman-teman yang lain. Oke, kita ke WhatsApp.
Hai Kak Aira, selamat sore. Semangat aja deh buat kamu dari Tia yang ada di Anturan. Oh, semangat aja. Thank you. Keren, ini nih ke live chat RRI Digital ya. Keren Aira, semoga sukses ke depannya. Jalan masih sangat panjang ya. Semangat. Thank you. Ini makin banyak aja mana nih. Ini baru namanya super motivasi dari teman-teman Aira, banyak banget yang komen katanya. Oke. Dari Amara, menurut Kak Aira, kenapa generasi sekarang dinamain Strawberry Generation katanya? Nah, tadi Aira Oke. nyebut-nyebut strawberry. Kenapa nggak durian generation gitu ya? Oke, Sebenarnya coba. banyak ya Banyak kayak kalau ya, misal generasi sekarang tuh ada generasi sandwich, Sandwich, generasi tempe, banyak terus ya. strawberry. Nah, salah satunya strawberry nih. Aku jelasin dikit Setaunya ya. Kak, ya. Aira apa sih sebenarnya itu gitu? Oke, jadi kenapa sih generasi sekarang itu disebut generasi strawberry? Nah, jadi karena kalau kita lihat ya guys ya, dari strawberry itu Cantik punya, ya iya, warnanya. cantik, warnanya merona, punya bentuk yang unik, sama kayak generasi sekarang teman-teman. Jadi kelihatannya mereka tuh punya inovasi, terus kreatif orangnya, unik juga. Nah, tapi di balik itu kalau kalian lihat ya, strawberry itu dia punya tekstur yang lembek kalau kena tekanan. Nah, gitu juga sama generasi sekarang. Jadi kalau misal mereka udah kena tekanan, mereka tuh gampang lembek. Terus mereka itu kalau ibaratnya ya, kata anak-anak sekarang sih kena mental gitu. Ya, Gitu itu. sih. Jadi kalau strawberry misalnya dia bertahan di tempat dingin nih teman Pro 2, ntar udah cuaca beda lah langsung udah layu gitu ya, Iya, busuk. Dan atau langsung mungkin layu. bisa dikatakan oleh orang banyak tuh bahwasanya cepet rapuh katanya. cepet rapuh. Ya, mungkin mohon maaf kasus-kasus yang belakangan ini beredar juga menyeret Strawberry Generation. Makanya nih menjadi satu perhatian khusus ya bagi pemerintah dan juga banyak psikolog ya, karena memang begini katanya Strawberry Generation tuh generasi cepet rapuh ya, Iya, kayak strawberry bener. padahal dia kelihatannya cantik, aduh gemes gitu ya, unik, tampilannya keren gitu, tapi ternyata di balik itu mereka secepat itu rapuhnya. Cie, bener. Aira tipikal rapuh apa enggak nih? Awalnya sih Aira tipikal yang rapuh sih. Iya, tapi sekarang Kuat. yeah. Strong ya. Semoga ya. Aduh, kita udah ngobrol banget, ternyata waktunya udah mepet banget nih ya. Iya, Ini mau dibacain dulu, Kak. Belajar public speaking itu seperti apa sih cara ngelatihnya katanya? Nah, coba dijawab Aira, versi Aira sendiri. Oke, jadi kalau misalnya pertama kali aku belajar public speaking itu dari aku umur 7 tahun. Pertama aku belajar itu di Mary Riana Learning Center. Nah, terus gak mungkin dong sampai situ aja belajar public speakingnya. Jadi aku latih lagi, mulai ikut-ikut lomba public speaking. Salah satunya tuh ya bikin video gitu Kak. Bikin video itu juga dapat melatih public speaking. Nah, kalau misal yang sering diterapin sama teman-teman mungkin ya, ngomong depan kaca. Bener gak? Dan itu bener guys. Jadi itu bener-bener ampuh banget buat belajar public speaking. Nah, selain itu juga yang paling penting adalah sering baca. Oke, sering baca ya, baca buku boleh ya, baca-bacaan mencari referensi gitu ya, Aira Iya ya. benar. Oke, sebagai penutup nih Aira atau closing statement apa nih yang ingin kamu? Oh, bentar satu lagi nih Kak, kenapa sih harus membangun personal branding dari Gita katanya? Gimana? Oke, nah jadi kalau misal bagi aku kita harus banget bangun personal branding itu karena biar orang lain itu tahu kita tuh kayak gimana, apalagi ya Kak ya. Contohnya, salah satu contoh kalau misal kita kerja di BUMN, itu social media kita tuh dilihat. Dan kayaknya nggak cuma di BUMN aja deh sekarang. Dimanapun ya, kerja Iya dimanapun. bener, dimanapun. Jadi social media kita dilihat kayak kita seperti apa gitu. Jadi itulah pentingnya membangun personal branding. Dan anak-anak zaman sekarang itu lagi ngetren nih, tau gak sih Kak? Apaan? Aku sukanya cowok yang low profile. Aku sukanya cewek yang low profile gitu. Jadi kayak dia itu sedikit menampilkan diri di social media. Nah, sebenarnya guys, kalau misalnya kita jadi orang yang centil, suka umbar kegiatan, terus juga kita suka apa namanya tuh kayak dikit-dikit posting, itu nggak masalah banget, bahkan itu bagus. Dan ada juga nih
orang yang bilang kayak personal branding itu tuh sombong Iya, iya, iya. gitu, dan itu salah sih guys. Salah banget ya. Salah banget. Malah personal branding juga sebagai promo, kayak tadi Aira bilang kalau kita kerja di mana kita promosi. Oh ternyata dia kerja di sini. Iya. Nanti kalau ada apa-apa ya udah langsung ke sana aja karena hubungan pertemanan gitu kan. Sebenarnya Iya, banyak bener. manfaat yang diciptakan banget dengan manfaatnya. personal Iya, branding ini bener. ya Aira ya. Oke, sebagai closing statement deh Aira, ini udah ini banget ya. Apa nih? Waduh, masih ada pertanyaan lagi nih ya. Banyak banget ya komen. Mohon maaf ya teman Pro 2. Sebagai closing statement apa nih yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman di sana, khususnya untuk anak-anak SMP yang tentunya bisa memotivasi atau menginspirasi mereka semua, Aira? Oke, mungkin buat para parents, buat para teman-teman nih yang lagi dengerin radio Pro 2. Pro 2 Singaraja. Nah, buat kalian yang belum punya branding atau kalian bingung nge-branding diri kalian sebagai apa, saran aku cari tahu dari sekarang gitu sih, karena sekali lagi personal branding itu penting. Oke, yap. Cari tahu dari sekarang Iya, ya. bener, cari Yang tahu tahu. diri kalian kan kalian sendiri gitu ya. Bener. Oh sabar, ada yang nangis. Kak, sapa aku dari Diki. Sapa katanya, sapa. Ya ampun, halo Diki. Itu kameranya di sana tuh ya. Hai. Ya, tutorial masuk BSS ya. Ampun, nanti di ini aja ya. Bikinin konten kali ya. Iya benar-benar, Boleh. nanti cek Instagramnya Aira Oke. @poetry_t. Oke, siap. So, aduh Aira, kita sebenarnya seru banget ya ngobrol ini juga Iya, yang seru banget, yang, Kak Iren. yang komen banyak ternyata ya. Iya. Oke. Dan tentunya teman Pro 2 makasih banyak untuk kamu semuanya, untuk antusias yang begitu banyak di live chat, di WhatsApp maupun di YouTube channel ya RRI Singaraja Official untuk ngobrol kita sore ini. Nanti kita undang lagi Aira dan dengan prestasi lain, boleh ya? Boleh banget. Dan kita juga akan undang Pak Yudi tadi ya. Wih. Yang selalu mendampingi. So, terima kasih sekali lagi teman Pro 2. Ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Aku Iren Amora. Dan aku Aira Kayana. Sampai jumpa. Single terbaru RRI Pro